warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Back again to my presentation. Let me introduce myself. My name is Hakian Zikolbi with NPM 224111184. I am from the management class 22B. Okay, this time I will present that. Uji normalitas. Pada presentasi ini, saya akan membahas tentang uji normalitas, termasuk pengertian, cara uji, metode uji, interpretasi hasil, fungsi dalam statistik, serta keuntungan dan kekurangannya. Mari kita mulai. Apa itu uji normalitas? Pengertiannya adalah, uji normalitas adalah metode yang digunakan untuk memeriksa apakah data terdistribusi secara normal atau mengikuti pola standar yang dikenal sebagai distribusi normal. Cara ujinya, ada beberapa metode uji normalitas yang sangat umum digunakan, seperti uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Metode ini membandingkan distribusi data dengan distribusi normal standar. Interpretasi hasilnya, hasil uji normalitas melibatkan pembacaan statistik dihasilkan oleh metode uji. Dalam kesimpulan, kita dapat menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Metode uji normalitas. Uji Kolmogorov-Smirnov. Metode ini membandingkan fungsi distribusi data dengan fungsi distribusi normal kumulatif. Melibatkan perhitungan statistik D sebagai ukuran tingkat deviasi dari distribusi normal. Uji Shapiro-Wilk. Metode ini membandingkan data dengan fungsi distribusi normal musuhnya, melibatkan perhitungan statistik W sebagai ukuran kesesuaian data dengan distribusi normal. Uji Lillie-Diefors. Metode ini adalah variasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang digunakan ketika sampel ukuran kecil. Hasil uji Lillie-Diefors juga membandingkan fungsi distribusi data dengan yang ideal secara khusus. Interpretasi hasil uji normalitas. Data terdistribusi normal. Jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, dapat digunakan metode secara statistik parametrik yang membutuhkan asumsi ini. Setelahnya, data tidak terdistribusi normal. Jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, diperlukan penggunaan metode statistik non-parametrik yang tidak membutuhkan asumsi distribusi normal. Yang terakhir atau lastnya, memvisualisasikan hasil uji. Berbagai metode visualisasi seperti ggplot dapat membantu dalam menginterpretasi hasil uji normalitas dengan jelas dan lebih intuitif. Fungsi uji normalitas dalam statistik. Ada 3 fungsinya. Yang pertama, pernyataan hipotesis. Uji normalitas memungkinkan kita untuk menguji hipotesis statistik yang membutuhkan asumsi data terdistribusi normal, seperti uji T, analisis variance atau ANOVA, dan regresi linear. Kedua, memperoleh kepercayaan. Dengan mengonfirmasi bahwa data kita terdistribusi normal, kita dapat lebih percaya diri dengan menarik kesimpulan dan membuat prediksi berdasarkan analisis statistik. Ketiga, modeling statistika.
Model statistik seringkali tergantung pada asumsi bahwa data terdistribusi normal. Uji normalitas membantu kita memastikan bahwa asumsi ini terpenuhi atau menemukan solusi alternatif jika asumsi tersebut tidak valid. Keuntungan dan kekurangan uji normalitas. Keuntungannya yaitu memastikan validasi asumsi analisis statistik parametrik, memberikan wawasan tentang distribusi, dan mengidentifikasi adanya pengecilan atau skewness dalam data. Kekurangannya ya, hanya berfokus pada distribusi normal, mengasumsikan bahwa data independen dan identik terdistribusi, tergantung pada ukuran sampel. Kesimpulan dan rekomendasi. Uji normalitas adalah langkah penting dalam analisis statistik. Interpretasi hasil sangat penting dalam mengambil keputusan yang tepat. Disarankan untuk mempertimbangkan metode uji lain jika data tidak terdistribusi normal. Gunakan visualisasi untuk mendukung hasil uji dan memperjelas interpretasi. Okay, that's the end of my presentation. Sorry if there are any wrong word. I take my leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.